Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa sampai di seluruh pelosok tanah air. Dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Kamboja, di Amerika Serikat, senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini, malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, menikmati hari ini, hari yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami dapat melakukan tugas, tanggung jawab, serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam menjalani kehidupan ini pasti akan ada gelombang kehidupan yang selalu menimpa perjalanan hidup manusia. Gelombang yang datang akan membuat kita menjadi takut, membuat kita gentar, bahkan putus asa akan hidup yang kita jalani saat-saat ini. Gelombang kehidupan adalah suatu pencobaan yang membuat manusia bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Apakah ini sebuah penderitaan atau hukuman untuk kita? Tentu, pertanyaan tersebut akan hadir apabila kita melihat dan merasakan begitu kuatnya gelombang kehidupan yang kita hadapi. Jika kita bertanya, di manakah Tuhan? Hal itu berarti ada sedikit keraguan dalam hidup kita. Hal itu biasa bagi seorang manusia yang penuh dengan keterbatasan dan juga kelemahan. Dan ketika kita bertanya kembali, apakah ini suatu hukuman dari Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Sebab yang terjadi dalam kehidupan kita adalah suatu hal yang Tuhan tetapkan terjadi bagi kita orang-orang percaya. Sebab Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saudara, bila hari ini ada duka cita yang menimpa kehidupan kita, mungkin atas terpanggilnya orang-orang yang kita cintai, ataupun penderitaan, penyakit yang kita alami tidak sembuh-sembuh, bahkan sering menemukan kegagalan demi kegagalan di dalam menemukan tujuan hidup, itu bukan berarti suatu hukuman Tuhan atas kehidupan kita, tetapi itulah ketetapan Tuhan atas perjalanan kehidupan kita. Gelombang-gelombang kehidupan yang kita alami adalah suatu pengajaran untuk membuat kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lewat proses duka cita, lewat penyakit serta kegagalan yang kita alami, disitulah iman kita akan dibentuk. Apakah kita akan menjadi lemah iman, ataukah iman kita akan semakin kuat? Inilah realita kehidupan. Hidup manusia bukan hanya mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan saja, melainkan akan ada air mata yang dijatuhkan sebagai suatu proses dalam mendewasakan iman kita. Perjalanan hidup Ayub adalah suatu gambaran kepada kita sebagai orang percaya pada masa saat ini, untuk tidak lemah iman, untuk tidak gentar, bahkan tidak menyalahkan Tuhan apabila sering mendapatkan gelombang kehidupan yang begitu kuat.
Sebab cerita hidup Ayub sangatlah nyata dan dapat dikatakan sebagai bapa iman yang baik. Mungkin saja gelombang kehidupan yang kita alami tidak sama seperti Ayub, tetapi gelombang kehidupan yang dialami oleh Ayub adalah gelombang kehidupan yang benar-benar membuat dirinya berada pada titik terendah di dalam kehidupannya. Namun apakah imannya menjadi lemah, saudara? Tentunya tidak. Dia tetap berdiri dengan iman yang kokoh, dengan iman yang tangguh serta kuat, karena dia percaya hidupnya adalah milik Tuhan. Dan apapun yang dirinya alami, itu pun kebaikan yang datangnya daripada Tuhan. Ayub berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Saudaraku, cerita Ayub adalah cerita yang dapat menginspirasi kehidupan kita sebagai orang percaya untuk tetap bersikap dewasa di dalam iman, bahwa seberapa besar gelombang yang kita hadapi saat ini, itu semua ada dalam perencanaan Tuhan, dan semuanya itu untuk kebaikan kita. Karena perencanaan Tuhan selalu mendatangkan segala kebaikan. Alkitab sungguh jelas mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan." Saudaraku, duka cita, penyakit, kegagalan yang kita alami, itu semua ada dalam rencana dan ketetapan Tuhan. Sehingga jangan larut dalam kesedihan, jangan kita lemah iman, jangan mudah menyalahkan Tuhan, tetapi tetaplah teguh di dalam Tuhan dan tetap percaya gelombang kehidupan yang kita alami adalah gelombang kehidupan yang akan mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, "Kamu tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Saudara, itulah jawaban yang tepat yang sering kita dilema akan gelombang kehidupan yang kita alami. Percayalah, apapun yang kita hadapi dan alami, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Jangan takut dengan gelombang yang besar, tetapi takutlah jika iman kita akan lemah jika diperhadapkan dengan gelombang yang besar. Hanya Tuhan Yesus yang mampu mengeluarkan kita dari besarnya gelombang yang kita hadapi. Sehingga tetaplah mencari Dia, karena Dia akan selalu ada bagi orang-orang yang dekat kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan pada saat malam hari ini yang menguatkan dan mengajarkan kami untuk kami tetap berharap kepada Tuhan, senantiasa percaya walaupun saat ini kami berada dalam kesulitan, di dalam gelombang-gelombang yang besar dalam menjalani kehidupan ini, karena kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan Engkau sudah menyediakan terbaik bagi kami Tuhan, rancangan Tuhan yang sempurna bagi kami, dan rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal bagi kami. Kami percaya semua yang kami alami akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar senantiasa kami untuk mencari Engkau dalam kehidupan kami, semakin mendekat kepada Tuhan dalam hidup ini. Walaupun mungkin keadaan di sekitar kami begitu sulit, namun bersama dengan Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau yang menguatkan kami, Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bentarkan firman-Mu dalam setiap hati kami saat malam hari ini. Ajar kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini, dimanapun berada. Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami di luar negeri, dalam negeri, di perantauan. Tuhan yang sertai mereka, teguhkan hati mereka senantiasa untuk kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, keluarga, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam ini, pimpin kami, tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa, kegelapan, kuasa kutuk dosa, dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita,
Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, desa kami, kota kami, dan negeri kami Indonesia. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersuka cita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.